sudah agak lama lah di sini tuh perbaikan karena meremen-meremen ya, artinya rencana ini terus sampai ngerjain ini. Ini aja udah tak rem, kayak lampu tuh udah terang, nggak usah apalagi kemarin ya. Ini kan yang jadinya kan audio pertama jok tok, terus audio, habis audio head unit yang support 360, terus setelah itu kamera 360 jadinya. Kita lihat ya kayak apa jadinya. Nah teman-teman, alhamdulillah jadi. Dan satu hal yang pengen saya komentari terlebih dahulu adalah joknya ini. Kalau kita lihat kemarin sebelum diganti, joknya memang asli kulit, dan itu benar-benar asli kulit. Semua orang mengakui itu asli kulit, karena orangnya begitu mobil datang langsung diganti. Tak balikin ke orinya, ternyata orinya itu ada yang kurang, jadi aneh. Maka dari itu kami harus berputar otak seperti yang kami sampaikan kemarin. Kalau yang sekarang tuh kulit sudah, menurutku sudah tergantung kebutuhan ya. Kalau kebutuhan kami, anak-anak udah gede, kemudian ada arah desain baru seperti yang kami sampaikan di video sebelumnya, bahwa sekarang tuh mungkin lebih nyaman pakai bahan sweat seperti ini. Dan di samping ini kalau pakai sweat kan nggak bisa bentuk, maka bisa pilihannya kalau nggak kulit berarti bahan macam Recaro seperti ini. Dan menurut yang bikin Ko Irfan, cakep ya kok? Cakep tenan ya. Nah, katanya ajaib gitu. Nah, nanti kita wawancara juga, tapi kalau menurutku ini cakep. Ini cakep, kenapa? Karena udah pasti ini nanti adem karena sweat ya. Dan dari dipandang mata pun enak. Jadi arahnya mungkin akan seperti ini. Nanti akan ada dualisme. Kalau dulu kan dari bahan-bahan fabric gitu diganti. Sekarang pun di mobil sebelum ini saya pakai fabric juga cakep juga gitu. Yuk kita wawancari orangnya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah di dalam mobilnya. Sebelum kita bahas jok, yang mana ini bagian favoritku yang sesuai rencana ya kok ya. Sing katamu desainnya ajaib. Kita bahas dulu dari aspek multimedia. Yang kemarin malam sudah kita bikin story. Suaranya itu enak banget deh. Dan koyo padahal itu di speaker mic ya, di mic kamera, kemudian telingaku juga pakai Bluetooth. Nah, multimedianya ini katanya juga sudah mendukung kamera 360. Dan aku tidak melihat kameranya, artinya rapi gitu. Di depan memang ada kamera. Ini pakai merek apa sih kok? Jadi kita bahas dari sisi multimedia. Untuk multimedia yang kita pasang di mobil Velfire-nya Mas Wahid ini ada dua komponen utama. Komponen pertama adalah head unitnya sendiri, yaitu mereknya MTEK seri BAYC. 9 in. Dan yang kedua komponennya adalah kamera 360-nya yang sudah bukan NTSC lagi, tapi sudah full AHD untuk 4 sisi. Nah, saya ceritain dari head unitnya dulu. Ini mereknya MTEK seri BAYC yang 9 in. Jadi ukurannya kita floating bikin gitu floating ya. Tapi kan tetap manis ya. Manis, pas ini juga kepake nih. Nanti juga ada yang 10 in, cuman yang di tempat ini kita pasang yang 9 in karena frame-nya itu masih ada di dalamnya sini, jadi Nah, keunggulannya head unit MTEK ini dia sudah layarnya OLED. Jadi dilihat dari manapun, dari sini, dari mana-mana tetap sama. Betul. Kalau teknologi yang sebelum ini yang masih ada di pasaran, layarnya masih IPS. Sehingga warna red, green dan blue-nya tidak bisa setajam yang sudah OLED ini. Ini ngomong-ngomong masih ada ininya nih. Gimana kalau kita cepet weh. Anda toh? Aku bismillah aja. Nah, layarnya sudah OLED. Terus kemudian terus kemudian dia RAM-nya 6 GB, ROM-nya 64. Kemudian istimewanya adalah ini head unit Android yang sudah ada chipset dari Asahi Kasei AKM. Jadi kualitas suaranya, mohon maaf nih, kan banyak yang ngomong kalau head unit Android nanti kualitas suaranya
suaranya ampiang, terus terlalu cempreng. Kalau di head unit yang tipe ini sudah enggak, karena sudah ada chipset audionya khusus. Nah ini yang membedain dibanding Android lain. Jadi suaranya nanti bisa lebih bold dan lebih tebel. Jadi kalau misalnya mau pasang head unit ini tanpa tanpa prosesor, itu pun juga sudah enak banget. Yes. Jadi bawa speaker bawaan mobil aja udah cukup gitu ya? Ya, yes. Terus kemudian dia sudah built-in kamera 360. Biasanya kamera 360 itu posisinya masih terpisah dari head unit. Jadi ada modulnya sendiri, kemudian ada controllernya lagi. Kalau di seri ini head unitnya sudah built-in, sehingga kita nggak perlu controller terpisah. Makanya nih Mas Wahid kalau lihat nggak ada tombol apapun di sini. Clean. Mengoperasikannya gimana? Mengoperasikannya bisa melalui ini dia. Sudah otomatis. Yes. Kecuali kita arahin gigi ke gigi mundur. Ya. Ini kamera menghadap depan dan kualitasnya itu Full HD. Makanya tajam banget, warnanya juga kelihatan bagus banget. Cara pengoperasiannya yang pertama kita mundur. Ini kamera mundur, terus kemudian ini kamera bird view-nya. Begitu sudah keluar dari mundur, dia akan ke depan. Sekarang rating kiri, dia akan kelihatan dari kiri. Rating kanan, dia akan pindah. Jadi kayak Ioniq-nya kita begitu sen kiri kita dikasih tahu di belakang ada apa, cuma ini dari luar jadi lebih gede juga areanya gitu. Areanya lebih gede. Nah kemudian istimewanya kita tuh bisa touchscreen langsung dari sini. Kita bisa pencet begini. Minta yang view mana ya? Betul. Ini dari belakang, ini belakang dari kiri, belakang kanan. Ini ketutupan kameramen. Sikote gopuriku. Kemudian ini dari kanan. Sikote dia tuh di situ tuh kameranya tuh. Terus kemudian ini dari kiri dan kanan. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ini hanya belakang saja. Nah ini kondisi 2 dimensi. Kalau kita sudah pakai barang beginian, itu enak banget. Apalagi mobilnya Mas Wahid kan gede nih. Jadi kalau mau parkir, saya sendiri pun punya mobil yang hampir segede ini. Kalau mau parkir itu agak sulit. Kalau sudah pakai yang seperti ini, manuvernya jadi mudah. Kebantu lah ya. Sangat. Apalagi kalau sudah sering pakai mobil yang ada fitur kayak gitu. Nah, sudah hampir 2 bulan saya pakai kayak gitu. Nah balik gini dah ya semuanya ya. Betul. Dan masih ada satu fitur utama lagi. Apa Ki? Kan ya mohon maaf ini ya, kan kita di jalan kan nggak tahu musibahnya apa. Siapa tahu kita sudah benar, tapi ternyata yang lain yang nggak benar. Jadi daripada mengundang fitnah kalau ada apapun, sekaligus juga melindungi kita dari para bahaya. Kamera 360 ini sudah bisa merekam. Nah ini tak batin nih, kok ada rekote. Jadi ini berfungsi sebagai CCTV mobil juga. Dan dia ngerekamnya itu 4 kamera, depan, belakang, kiri dan kanan. 4 penjuru. Jadi kalau ditunjuk dari samping, dari manapun ada tetap bukti kelihatan gitu ya. ada bukti. Kalau dari depan ada bukti, dari belakang juga ada. Cuman ya nanti Mas Wahid kalau nyetir ya harus hati-hati. Karena jadi jangan melanggar lalu lintas. Nek aku dewe salah yo terbukti. Cucu. Lah, ini disimpan di mana? Itulah kenapa butuh room yang agak gede tadi ya. Nah, jadi penyimpanannya bisa macam-macam. Di sini pun sudah 64 GB. Tapi saya sarankan pakai flash disk eksternal. Itu sudah saya simpan di sini. Ada nih di dalam sini. Nah, itu ada flash disk. Nanti kita bisa lihat. Ini kesimpan di sini. Yes. Itu kesimpan di situ. Store file. Nah, ini hasil videonya. Kita lihat yuk coba. Yes. Nanti hasilnya seperti ini berarti ya? Ini adalah hasil rekaman. Jadi yang ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini kelihatan saya turun dari mobil. Dia akan nge-shootnya ini per sekitar 30 detik. Nanti akan berubah ke file baru. Tujuannya apa? Supaya filenya nanti nggak terlalu besar. Nggak gampang nyarinya gampang. Nyarinya gampang. Terus kemudian
ngelodingnya nggak lama. Iya betul. Nah ini yang depan, ini yang belakang. Jadi dari 4 penjuru itu semua kelihatan. Oke, masuk akal lagi. Head unit ini harganya berapa Pak? Head unit ini harganya di online itu 6,5. Oke. Dan sudah termasuk pasang. Kemudian kamera 360-nya itu opsional, itu tinggal nambah saja, itu cuma 3.750. Berarti sekitar 9 jutaan ya kalau plus 360 ya. 10 juta lebih sedikit, tapi kalau belinya sepaket nanti kita bisa bikin 10 juta kurang dikit ya. Oke. Namanya potong-potong. Dan itu sudah termasuk dengan pemasangan dan instalasi. Oke. Kapan lagi ada head unit, ini dapat head unitnya canggih, dapat 360-nya juga, harganya segitu. Saya sudah survei se-Indonesia Raya, posisi per saat ini yang harganya semurah itu dengan spek seperti ini ya baru ini. Oke. Pasang nih bis isar ya kok? Bisa. Gimana kalau kita bikin bis pertama yang ada kamera 360-nya? Masuk. Sekarang kita ngomong suara. Jadi mobil ini sudah kita lengkapin dengan sistem two-way di depan. Tapi kok nggak kelihatan speakernya ya? Karena dirimu mintanya kan OM look. Iya. Nah itu dia. OM look itu kuncinya adalah speaker kita sembunyikan. Di mana ini? Di Twitter itu ada di sana dashboard. Ini. Ya. Oke. 1, 2, terus kemudian mid bass-nya ada di sini bawaan lah ya. Ya. Terus di bagian belakang nanti juga ada two-way juga. Two-way. Oke. Kita taruh di bagian bawah. Nanti kita ke belakang. Yes. Berarti ini orang yang di depan maupun di belakang mempunyai atau mendapatkan suara yang sama. Yes. Karena berkali-kali aku naik mobil kayak Ioniq tuh, yang di depan enak banget. Begitu ke belakang hilang. Yes. Ngobrol tuh akhirnya. Oke. Nah. Jadi di sistemnya ini karena ini kebutuhannya mobilnya dipakai untuk keluarga, banyak orang, baris tengah, baris depan akan ada isinya, baris belakang juga. Itu sebabnya speaker yang kita ganti di setiap baris kita ganti, depan dan tengah kita ganti. Kemudian secara settingnya kita bikin yang namanya all listening position. Oke, berarti suara di tengah atas. Suaranya prinsip nomor 1 adalah suara tidak boleh keluar dari bawah panggung. Panggungnya adalah dashboard. Nah, suaranya pasti keluarnya dari atas dashboard. Dan pada saat jenengan duduk di situ, duduk di driver atau duduk di belakang, semua suaranya keluarnya dari atas panggung. Gitu. Nah, secara tonal nanti kita buktiin hasilnya kayak gimana. Sebentar, sebelum kita nyoba, aku ingat ini mobil kan support Android Auto ya? Ya kan? Betul. Mobil. Head unitnya kan support Android Auto ya? Nah, jadi head unit Android kekinian itu sudah wajib dan harus support Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, semakin canggih head unitnya, kalau dulunya harus pakai kabel, sekarang sudah bisa wireless. Iya. Nah, caranya tuh gampang. Yang penting ini sekarang connect Bluetooth dulu. Nah, ini kan sudah connect ya. HP saya. Kemudian kita masuk aplikasi yang namanya T-Link. Tik. Terus dia akan langsung otomatis nanti masuk. Ini sudah terkoneksi jadi Android Auto wireless. Bahkan sudah Ioniq pun itu harus pakai kabel, guys. Masih harus pakai kabel. Yes. Jadi canggih ini. Makanya aku begitu ini bisa Apple CarPlay atau Android Auto tanpa kabel, bahagia aku karuan. Ya. Dan ya ini kita mengarah ke urusan audio ya. Tadi koneksi pertama kali dari ini menuju ini itu adalah menggunakan Bluetooth. Yes. Tapi setelah terkoneksi masuk ke T-Link tadi yang kita sambungin Android Auto, maka koneksi ini menuju ini itu sudah menggunakan WiFi. Ini otomatis WiFi saya nyala nih. Nah, sehingga transmit datanya lebih cepat. Dan kalau kita mau mendengarkan lagu, resolusi suara yang tertransmit juga akan lebih besar. Daripada kita lewat Bluetooth biasa. Menu Androidnya banyak komplit. Ya. Jadi kalau mau membuka WhatsApp bisa, mau apapun bisa. Paling ya YouTube musik sama map tuh sering-seringnya tuh. Ya, betul. Dan Apple CarPlay juga sama, caranya sama semua melalui Bluetooth. Begitu klik
nanti silakan pencet yang aplikasi itu langsung connect. Oke, aplikasi ini bawaan head unit ini ya? Bawaan ini. Top. Canggih. Teman-teman, kita mencoba mensimulasikan suara ini sebaik mungkin versi yang kita bisa dengan menggunakan mic bawaan kamera. Tentu hal ini tidak akan bisa sama dengan apa yang kita dengarkan. Pasti akan lebih baik ketika didengarkan di dalam sini dan menggunakan telinga secara langsung. Biasanya ini kayak ngono. Nah, kamera mungkin teman-teman kalau menggunakan earphone mungkin akan lebih baik juga. Tapi kalau pakai speaker bawaan kamera pun biasanya ya tidak sebaik kalau kita mendengarkan di sini. Tapi kalian bisa lihat dari reviewnya kita nanti. Lanjut kok. Ini hal yang paling penting kok. Sukanya lagu apa? Terserah. Sing mau bengi ya iso, terserah. Kita mulai dari lagu Indonesia dulu yang banyak vokalnya ya. Oke. Karena ini all listening position, jadi jenengan di situ sama saya di sini sama saja. Di kota ini Jernih guys. Kalau mendengarkan ini dan kalian komen, ya wajar mas, wong mahal. Nanti aku jelaskan dari paketan audionya sudah plus peredam segala macamnya. Oke, ini kan lagu pop, banyak vokal. Sekarang gimana kalau lagunya versi keroncong? Oke, keroncong ini penting teman-teman, karena suara keroncong detail-detailnya itu banyak. Jadi kalau kendang sono ya banyak suara yang harus dikeluarkan gitu loh. Betul. Ya kan? Ono detail-detail alat musik ini. Coba deh. Betul. Pada saat kita menggunakan speaker asli yang tidak berprosesor, maka suara yang jenisnya banyak itu akan numpuk jadi satu, sehingga kita hanya merasakan tuh suaranya banter saja. Yeah. Tapi kalau dengan sistem yang seperti ini, nanti kita bisa ngerasain suaranya tuh bisa terpisah satu persatu. Oke. Keroncong trotol. Masuk akal. Meledak, suaranya keluar semua. Ini yang tak masuk. Ter, ada ter gitu loh. Ini kan jarang kita dengarkan, ya kan? Ter gitu. Efek-efek itu yang kadang itu yang bikin kita happy, bukan suara musik itu sendiri gitu. Nah, teman-teman, itulah kenapa kadang pilihannya dua. Kalau kita telinganya sudah sering teracuni dengan audio yang indah seperti ini, pilihannya dua. Bangun sendiri atau beli mobil yang dalam tanda kutip premium sound. Mobil itu biasanya memang 100, 250, 100 hingga 250 juta lebih mahal ketimbang versi yang belum premium sound gitu kan. Nah, sementara saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan mobil ini yang bukan premium sound, yang tipe biasa ini. 1 kilometernya rendah, mobil catnya masih ori semua, kemudian setirnya segala macam masih enak semua, kaki masih enak. Maka opsinya adalah menaikkan dari yang standar speaker menjadi premium sound bikinan kayak gitu. Jadi daripada beli mobil yang kemarin saya ada satu yang soundnya enak tuh, yang pakai sedan yang sering tak bawa ke sini toko, itu kan udah tak jual untuk beli bis. Nah ini akhirnya kita bikin yang memang mobil ini ya yang jadi racunku ya. Ya, 2 tahun lalu. Itu kan sebelum pandemi dibawa ke rumah. Ayo mas dengerin, kalau kamu nggak suka nggak apa-apa gitu. Ya tetap suka, memang enak gitu kan. Kita perlu dengar 2 jenis lagu lagi. Oke. Yang ini lagu dangdut, nanti yang terakhir lagu sedang jedunge. Oke. Mbok iya sing full senyum sayang, beraku saya tambah. Ini ada subwoofer nggak sih? Ada. Di mana? Di bawah saya. Rasa pusing-pusing. Kita bikin audiobook supaya nggak terasa dan nggak kelihatan ada yang jedungnya, tapi kita bisa dan feelingnya bisa dapat. Perjalanan keluar kota jauh, mau ke Sumatera, mau kemanapun, naik mobil ini nggak bakal bosan karena sudah ditemani sama audio yang bagus.
Sling, sling. Bukane aku ora peduli. Terus biasanya kalau lagi nyetir banter kan ngantuk, sukanya lagu yang jeduk-jeduk. Nah, ini kita tes lagi. Low-nya dem dem dem. Nggak kedengeran sih kalau di mic HP itu nggak kedengeran. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ini bisa kerasa sampai rambut ber. Hah. Low frekuensinya. Dan low frekuensi yang bagus tuh yang kayak gini, yang bukan menghentak dada tapi dapet rasanya, dan nggak yang deng panjang gitu, nggak kayak deng deng deng. Itu namanya dengnya bersih dan presisi, nggak melebar, nggak bocor. Ya, aku ngerti tapi nggak ngerti bahasanya. Untungnya dirimu bisa menerjemahkannya ya kan. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they Nah, kok untuk ngasilin suara yang seperti ini tuh kan nggak cuma multimedianya aja ya. Betul. Menurutku ada namanya speaker, ada namanya apa namanya prosesor. Itu kita pakai apa? Karena nggak ada tulisan sama sekali nih di sini nih. Oke, saya upgrade itu barang-barangnya untuk speaker TUI depan yang terpasang di tweeter dan midbass. Kemudian di baris tengah juga kita pasang tweeter dan midbass. Kita pakai mereknya Audio Circle, Germany punya. Jerman akar audio. Yes. Jadi di bengkel kami TPG itu benar-benar fokus banget sama barang ini. Dan kalau teman-teman nanti ngelihat di YouTube atau di Instagramnya kami dan Concerto adalah importernya ini. Somehow merek ini sering banget menang di pertandingan. Oke. Gitu. Bukan mereknya yang bagus. Dan kita juga nggak ngomong kitanya, kebetulan aja. Enggak kebetulan, segala sesuatu kalau dipersiapkan dengan baik yo pasti mendapatkan kesempatan, dan ketika mendapatkan kesempatan sudah pasti akan memenangkan kesempatan itu kan gitu. Siap. Jadi speaker two-way depan kita kasih Audio Circle, tengah juga sama, DSP-nya pun juga pakai Audio Circle. Oke, yang prosesornya tadi ya. Betul. Nah, subwoofernya kita pakai subwoofer kolong. Oke, kolong itu sembarang merek bisa. Sembarang merek bisa. Oke. Dan peletakannya kalau kolong kan enak banget, posisi tinggal di bawah jok, sehingga kalau mobilnya dipakai untuk keluarga, bagasi itu benar-benar bersih tanpa ada barang apapun. Boros ya, nggak boros barang ya. Yes. Terus secara harga itu murah banget. Nah, ini ngomong murah. Murahnya berapa? Oke. Jadi kembali lagi, ini mobil kita udah bikin full system depan dan tengah. Komplit, ada subwoofer, ada DSP. Kemudian setiap pintu yang ada midbassnya kita kasih peredamnya itu 3 layer. 3 lapis. 3 lapis. Luar, tengah, dalam. Kira-kira berapa? Nah, kesepakatan saya kan kemarin jangan sampai untuk semuanya, termasuk jok ya, jangan sampai lebih dari 25 juta. Yes. Kenapa segitu? Biar gimana pun caranya, ini tetap mobilnya tetap bisa lebih murah daripada premium soundnya gitu. Yeah. Karena selisih ini dengan tipe premium soundnya kan 50, 75 juta sampai 100 juta tahun yang sama. Kalau saya hanya spare 25 dan saya sudah mendapatkan jok sama audio, otomatis saya nggak terlalu rugi gitu loh. Nah, apalagi mobil yang kita rencanakan kita pakai agak lamanya saya, kalian tahu lah, 6 bulan itu udah lama gitu. Mobil baru aja 1,5 tahun kan maksimal kan. Entah berapa kok, habis berapa kok? Ya. Audionya ini nggak sampai 20 juta. Nggak sampai 20 juta. Jadi tepatnya cuma 19, sekian. Itu sudah plus peredam ya? Sudah plus peredam 4 pintu. Dan sudah termasuk pemasangannya dan semuanya terima beres. Nah, sebagai perbandingan, kalau mobil ini kan mobil gede dan kita bikinnya dua sub gitu ya. Kalau mobil-mobil yang mobil 2 baris atau 3 baris yang lebih kecil, biasanya kita cuma ganti speakernya yang depan aja. Itu malah bisa lebih murah lagi. Berapa itu? Kurang dari 15. Itu sudah plus peredam juga? Sudah plus peredam juga. Emang syarat untuk menghasilkan audio yang baik itu tetap peredam harus dipasang ya? Ya, alangkah lebih baiknya begitu. Karena hilang. Nanti kalau jalan hilang.
Betul. Kemudian juga kalau dengan peredam itu suara yang nanti akan masuk ke dalam itu tidak banyak terpantulkan oleh plat. Oke. Sehingga kita kan mau suara yang keluar dari mid bass ini suaranya dalam, deep dan solid. Kalau tanpa itu maka dia akan jadi light dan Ambiar. nyaring. Iya. Gitu. Paham. Oke, itulah kenapa saya sedang mikir nih. Kalau mau lebih murah lagi, misal cuma beli ini sama speaker 4 gitu. Ini sama ini. Itu bisa nggak? Bisa. Apalagi nih, ini MTEK ini kecanggihannya adalah sudah ada fitur DSP-nya. Oke, sudah ada bawaan DSP-nya ya. Betul. Dan ini pun flat kita belum maksimalkan. Karena Yes, ada kita prosesor pakai tambahan. prosesornya tambahan. Betul. Jadi di DSP ini sudah ada powernya juga 4 channel kali 50 watt. Jadi sebenarnya memang kalau untuk mau menekan budget cukup beli head unitnya saja plus ganti speaker. Wis, cukup ya? Sudah cukup. Cukup. Sudah cukup. Karena di sini sudah ada DSP-nya. Oke. Nah, contoh ini equalizernya ini sudah sampai 30. Ini sampai sini lagi nih. Sampai 20.000. Kemudian kita juga sudah bisa time alignment. Kita juga sudah bisa ngatur bass boost. Nah, ini macam-macam. Ya. Ini semua sudah komplit. Oke. Jadi kalau mau menghemat budget bisa. Ya. Ya. Ya, aku yakin kadang ganti head unit aja udah beda banget walaupun pakai speaker bawaan. Yes. Cuma kalau nggak pakai peredam suara saya pernah kita upgrade pas lari di kenceng gitu kan di tol suaranya jadi hilang, suaranya jadi redem, jadi hilang gitu. Jadi kalau mau upgrade audio memang saya sarankan untuk sekalian ke peredam suara gitu. Yes. Nek joknya berapa joknya? Kalau joknya karena jadi untuk mobil Alphard ini memang ada sedikit item yang lebih banyak dibanding mobil biasa karena satu ada armrest di setiap jok. Kemudian di baris kedua ada leg rest. Dan ada armrestnya juga. Kemudian door trimnya pun ada 6 Lebar dan lebar-lebar. dan lebar-lebar. Kira-kira berapa? Piro ya? Aku nggak wani nebak iki wong. Saya nggak tahu ini apakah lebih mahal daripada kulit. Karena aku minta kan nggak biasanya nih. Ini nggak ada kulitnya sama sekali teman-teman. Yes. Seperti nanti kita bahas lebih lengkap. Mungkin saat di rumah ya kita review lengkap. Piro kok aku ora iso nebak. Ya. Semuanya ini jadi door trimnya 6 dengan jok yang gede-gede 3 baris ini cuma 7,5. Oke, berarti sekitar mungkin total nanti sekitar 2 sekian ya. Jadi kemarin sempat saya agak bingung, diskusinya rada alot. Aku gini aja kok yakin aku gini kan. Nggak pakai bahan kulit sama sekali gitu. Nah 7 juta ya masuk. Sangat masuk karena ini buat mobil Velfire dan Alphard. Kalau mobilnya 3 baris biasa cuman kepala 6. Oke. Dan kalau mobilnya 2 baris cuman kepala 5. Yang tipe seperti ini ya, Yes, yang kalau dengan kalian spek persis seperti ini. mau ikut seperti ini teman-teman, aku yakin ini nanti akan jadi trendsetter sih menurutku, karena lihat toh, dan ini nyaman gitu loh, empuk, tetap empuk. Kadang kalau pakai kulit tuh agak ketahan kulitnya loh kok. Betul. Busanya ya. Betul. Nah ini empuk. Dan yang pasti seberapapun keringat kita netes dari punggung, ya keserap tuh. Kan adem. Jadi Nggak usah adem khawatir nanti kotor segala macem. Sekarang salon tuh murah-murah. Murah Ya. juga. Tetap murah gitu loh. Murah, Maksudnya betul. interior aja kan nggak mahal. Betul. Kalau masalahnya adalah efek paling buruk ketika keresep keringat apa sih, paling agak warnanya agak berubah kan. Nah, karena warna hitam, jadi berubah warnanya nggak kelihatan. Terus kemudian kalau ada sedikit aroma yang khas, tinggal kita semprot-semprot. Oh, kalau aroma aman sih teman-teman. Aroma itu sekarang solusinya banyak sekali wis. Kalau aroma aman, asal filter AC segala macam dirawat, sama kita beli parfum yang sesuai karakter kita udah happy kok. Gitu teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, udah ya kok, ini unit-unit yang paling penting kan. Kalau ini kan umum Android Auto kan bisa kita play musik di sini sambil Betul. lihat peta, sambil lihat apapun. Betul. Itu semuanya di sini. Betul. Kalau teman-teman mau pakai konsep ini, terutama joknya, kalian tinggal ke Big Garage. Ini jalan apa sih kok? Jalan Merapi 16, Gajah Mungkur, Semarang. Oh, Gajah Mungkur, deket Taman Gajah Mungkur yang ada duren dawetnya. Itu setiap kali saya kesini mampir situ. Sama mungkin nanti aku minta nomor yang bisa dihubungi, nomor sales siapa terserah untuk dipasang di sini ya. Siap. Sama head unitnya menurutku ini juara banget. Aku kemarin memang pasrah, terserah mau kasih apa.
Yang penting nggak lemot, yang penting di touch itu enak. Dan aku malah nggak expect kalau ini benar-benar di atas ekspektasiku kalau pakai layar yang seperti ini. Yes. Aku udah biasa kalau silo gitu ya harus nginceng-nginceng. Ini kita karena pakai OLED tadi kita bisa lihat dari sudut pandang manapun, mau dari manapun ini tetap kelihatan dan nggak silo gitu. Nah, kita nanti explore lagi tentang head unit ini teman-teman. Kamera mundur segala macam, bukan kamera mundur lagi ya, 360. 360. Aku terima kasih sekali sudah dibantu dan mohon maaf kalau aku cerewet mulai dari 2 hari yang lalu. Begitu aku lihat storymu kan hawane wes aduh gitu, kok enak gitu. Nanti kita play lagu itu sambil berburu mobil impian. Makasih Pak. Siap. Besok apa lo? Kita juga makasih banyak sudah dikasih rezeki yang banyak kayak begini. Dan terutama memang yang namanya konsep pakai Recaro, bahan Recaro dan bahan sweat ini idenya kita dapat dari Mas Wahid. Yang sempat saya tentang dikit. Maksud tau gitu. Tapi ternyata setelah kita garap hasilnya ajaib. Yang saya cerita. Ajaib ya. Bagus banget. Ini doi punya tes. Oke. Sehat selalu Mas Wahid. Aku cabut ya. Sip. Aku cabut. Di ngapura nek ono salah, ojo kapok sing penting. Aman. Ora ono. Wis. Oke. Itu teman-teman, kita langsung berburu. See you. Timu meh.